Selamat pagi buat Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Yang kami hormati Ibu Esi Emilia MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah percobaan makanan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal Desain Intervensi Gizi Berbasis Pangan. Adapun anggota kelompok kami, next deal. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Andini Aisyah Putri, yang kedua ada Fadila Wahyuni, yang ketiga ada saya sendiri, Marina Rebecca. Next. Topik pertama kami adalah fortifikasi makanan akan dijelaskan oleh Fadila Wahyuni. Kepada Fadila, waktu dan layar dipersilahkan. Fortifikasi makanan yang dilakukan pada kerupuk dengan substitusi tepung cangkang telur ayam ras. Fortifikasinya yaitu kalsium. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi diidentifikasi yang pertama dengan studi literatur. Melakukan studi literatur untuk mempelajari panduan gizi yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan atau organisasi terkait. Panduan ini biasanya mencakup informasi tentang kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh individu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Yang kedua, pengukuran antropometri. Menggunakan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Untuk mengevaluasi status gizi individu, data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan gizi atau kelebihan gizi pada individu. Wawancara gizi. Melakukan wawancara gizi dengan individu atau keluarga untuk mendapatkan informasi tentang pola makan, preferensi makanan, dan kebiasaan makan. Pertanyaan kedua, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Dalam penelitian ini, dilakukan fortifikasi kalsium pada kerupuk dengan menggunakan tepung cangkang telur ayam ras. Penambahan tepung cangkang telur dilakukan dengan variasi sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung cangkang telur sebesar 25% menghasilkan kerupuk dengan kandungan kalsium paling tinggi, yaitu 4,94%. Pertanyaan ketiga, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan dengan pembawa untuk fortifikan? Yaitu pertama, faktor komposisi nutrisi. Bahan pangan pembawa harus memiliki komposisi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan fortifikasi yang diinginkan. Misalnya, jika ingin meningkatkan kandungan kalsium, maka bahan pangan pembawa harus mengandung kalsium yang cukup. Faktor yang kedua, kemampuan penyerapan. Bahan pangan pembawa harus memiliki kemampuan penyerapan nutrisi yang baik. Pertanyaan ketiga, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Dalam penelitian ini, alternatif fortifikasi yang harus dipertimbangkan adalah penggunaan tepung cangkang telur ayam ras sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kerupuk. Tepung cangkang telur ayam ras mengandung kalsium karbonat yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kandungan kalsium dalam kerupuk. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan tepung cangkang telur sebanyak 15% merupakan pilihan yang paling disukai oleh panelis. Dengan demikian, penggunaan tepung cangkang telur ayam ras dapat menjadi alternatif yang efektif dalam fortifikasi kerupuk dengan kalsium. Pertanyaan terakhir yang kelima, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Untuk mengukur biaya dan efektivitas, diperlukan analisis yang komprehensif dan data yang relevan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Next deal. Yang adalah supplementary feeding atau tambahan. Jurnal yang kami gunakan adalah efektivitas pemberian tablet FE dan jus tomat terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Next. Pertanyaan yang pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Masyarakat ataupun keluarga dapat berpartisipasi dengan cara memantau peminuman tablet FE dan jus tomat pada ibu hamil trimester ketiga dengan kondisi anemia ringan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam meningkatkan kadar HB. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya peserta dipilih?
Peserta dipilih dengan kriteria yang pertama, ibu yang bersedia menjadi responden. Yang kedua, jarak tempuh kurang dari 1 km. Yang ketiga, ibu hamil dengan usia kandungan 28-41 minggu, atau dengan kata lain trimester ketiga. Yang keempat, ibu hamil dengan anemia ringan, kadar Hb 8-11 ml per desiliter. Pertanyaan yang ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Makanan yang digunakan adalah tablet Fe dan jus tomat yang terbuat dari 75 gram buah tomat, 175 ml rebusan air, dan 1 sendok gula pasir. Pertanyaan yang keempat, bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Ukuran suplementasi tablet Fe dan jus tomat pada ibu hamil trimester ketiga dengan anemia ringan adalah dikonsumsi 1 kali sehari dengan 1 tablet Fe pada malam hari dan 1 gelas jus tomat sesuai takaran di atas selama 7 hari berturut-turut. Pertanyaan yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Jadwal pelaksanaan program tersebut adalah pada bulan Mei sampai Juni 2022 saat pemeriksaan ibu hamil di puskesmas dengan usia kehamilan 28-41 minggu. Pertanyaan yang keenam, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan? Lokasi pelaksanaan program ini adalah tempat pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, posyandu, dan yang lainnya. Pada jurnal ini, lokasi pelaksanaan programnya ada di Puskesmas Pembantu Deli Tua Barat. Pertanyaan yang ketujuh, fasilitas apa yang dibutuhkan? Fasilitas yang dibutuhkan adalah puskesmas, alat Easy Touch, GCHB, alat tulis, leaflet, serta formulir pencatatan dan pelaporan. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Logistik program diatur oleh penyelenggara pemberian tablet Fe dan jus tomat dengan memberikan penyuluhan, pemeriksaan, intervensi, serta mendistribusikan produk terkait program tersebut. Pertanyaan yang ke-9. Next, Deal. Lagi. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana biaya program dihitung? Biaya program ini tidak ada, karena biayanya bersumber dari kementerian, seperti APBN dan APBD. Pertanyaan terakhir, bagaimana efektivitasnya diukur? Efektivitas diukur berdasarkan output statistik dari uji Wilcoxon yang telah dilakukan, di mana terdapat selisih positif antara hasil pemberian tablet Fe dan jus tomat secara rutin, 7 hari pre-test dan post-test, yang artinya seluruh responden ibu hamil mengalami peningkatan kadar Hb. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Andini Aisyah Putri. Baik, materi yang ketiga mengenai formulasi makanan. Di sini kami mengambil jurnal berjudul Formulasi Snack Bar berbahan dasar tepung mokaf dan tepung kacang merah sebagai makanan selingan bagi atlet. Next. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Penentuan kandungan gizi makanan yang diformulasikan pada penelitian ini adalah dengan analisa zat gizi yang harus memenuhi kriteria tertentu, diantaranya berat per saji 25-60 gram yang dapat diberikan 1-2 kali sajian setiap karbohidrat 40-50 gram, lemak 2-6 gram, protein 2-5 gram. Pertanyaan kedua, bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Bahan baku yang direkomendasikan dalam penelitian ini mokaf, kacang merah. Tepung mokaf memiliki unggul itu sebagai sumber karbohidrat kompleks sebesar 87,3% per 100 gram dengan daya cerna pati yang baik dan indeks glikemik yang rendah. Tepung kacang merah selain mengandung karbohidrat sebesar 64,1%, juga tinggi protein sebesar 22,8 tiap 20 gram. Berdasarkan nilai kandungan gizi dan karakteristik pangan tersebut sangat berpotensi sebagai bahan dalam pembuatan snack bar. Next. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Pada penelitian ini, bentuk makanan yang diformulasikan adalah berupa snack bar yang merupakan makanan praktis berbentuk batangan dan dapat menjadi makanan selingan bagi para atlet. Pertanyaan keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Pada penelitian ini, penerimaan konsumen terhadap snack bar berbahan dasar tepung mokap dan tepung kacang merah adalah diukur berdasarkan tingkat kesukaan dan daya terima yang dilihat dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Next. Pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Makanan formulasi berupa snack bar ini didistribusikan kepada para atlet agar dapat meningkatkan performa para atlet dan memenuhi kebutuhan gizi saat latihan dan pertandingan. Untuk penentuan harga dan promosi, diperlukan data lanjutan yang relevan setelah proses analisis dan produksi snack bar berbahan dasar tepung mokap dan tepung kacang merah selesai dilakukan. Pertanyaan yang keenam, biaya dan efektivitas diukur. Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan ini bersumber dari pendanaan Kemenristek-Dikti melalui skema penelitian dosen pemula atau PDP, dan untuk keefektivitas diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan produk pada atlet dalam memenuhi asupan gizi dan pengaruhnya terhadap performa ketika latihan atau bertanding. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang telah kami gunakan. Next. Dan ini adalah lampiran dari jurnal yang telah kami gunakan. Demikian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.